Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esperita Guluh Danila Damanik dengan NIM akhir 028 dari kelas Ilmu Kelautan A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan Euclidean distance dan juga reclassify. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload datanya terlebih dahulu. Di sini saya mendownload data dari website Inageoportal. Jadi setelah login kita bisa langsung saja unduh data di sebelah kiri. Setelah itu kita bisa pilih data RBI per wilayah, kita unduh data, lalu kita cari lokasi yang diinginkan. Di sini saya ingin mencari lokasi Semarang. Nah, jika sudah, kita bisa langsung saja untuk mengklik petanya dan juga bisa mengunduh. Nah, jika sudah diunduh, kita bisa langsung saja ekstrak. Namun karena saya sudah mengunduhnya, kita bisa langsung saja ke ArcMap. Oke, setelah ArcMap sudah dibuka, kita bisa langsung saja em, memilih add data. Setelah itu, kita bisa pilih yang tadi kita sudah ekstrak. Di sini, Kota Semarang. Nah, nah di sini kan tadi sudah berbentuk seperti ini. Kita bisa pilih administrasi desa underscore AR underscore 25K. Kita bisa add. Nah, di sini karena masih dalam keseluruhan wilayah Semarang, kita bisa memilih lokasi yang kita tuju dengan cara kita klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Table, dan juga kita bisa pilih wilayah yang diinginkan. Karena saya merupakan kelompok PJK Shiva, maka saya mendapatkan wilayah Boto. Jadi di sini kita bisa langsung saja mencarinya di kolom Enamo BJ. Kita bisa klik kanan di kolom ini, lalu kita bisa memilih sort ascending untuk memudahkan pencarian data. Jadi di sini kita bisa mencari, nah di sini kita sudah menemukan botol, setelah itu bisa di close karena sini sudah ada wilayahnya. Lalu untuk menspesifikkan wilayah, kita bisa langsung saja untuk klik kanan data ini, lalu data, lalu ekspor data. Setelah itu kita bisa langsung saja untuk em, memberikan nama wilayah. Untuk Oke, di sini sudah benar. Kita bisa mengganti format namanya menjadi nama underscore wilayah. Oke, jangan lupa untuk type-nya itu shapefile, setelah itu kita save. Setelah itu oke. Yes. Oke, jadi di sini sudah terbuat dan ya itu. Nah, ini kita bisa hapus saja untuk yang layer awal. Nah, di sini kita udah spesifik, kita mau ke wilayah foto. Saya akan memperbesar. Nah, oke, selanjutnya kita bisa pilih add data lagi untuk menambahkan elemen-elemen area, line, dan juga point. Jadi yang pertama saya akan line terlebih dahulu. Kita bisa langsung memilih line itu bisa sungai, bisa jalan. Dan di sini saya akan memilih line jalan. Nah, di sini sudah terlihat, lalu kita bisa add. Nah, karena ini masih dalam keseluruhan Kota Semarang, kita bisa langsung saja untuk klik agar terfokus di wilayah Boto saja. Kita bisa klik, kita bisa input featuresnya, kita pilih, eh sorry, harusnya yang jalan. Ini harusnya yang jalan. Setelah itu, klik featuresnya, kita baru yang nama wilayah. Ini nama underscore wilayah. Setelah itu, untuk outputnya ini bisa diganti saja nama format namanya menjadi eh elemennya, terus objeknya. Di sini saya karena jalan, saya memberikan nama line underscore jalan. Setelah itu save, setelah itu oke, di proses clipping.
Oke, jadi prosesnya sudah selesai dan kita bisa lihat sudah ini bisa dihapus saja yang layer jalan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan area. Area di sini saya akan menambahkan mungkin permukiman saja. Nah, di sini kita pilih pemukiman area. Nah, di sini kita bisa lakukan geoprocessing lagi dengan cara kita pilih yang clip. Setelah itu input features-nya yang pemukiman. Setelah itu clip features-nya yang nama wilayah. Setelah itu ini kita bisa ganti dengan AR atau area AR aja ya. AR area saja, terus rumah saja. Nah, di sini kita bisa save dan bisa di oke kan di proses clip. Oke, jadi sudah berhasil prosesnya. Setelah itu kita bisa hapus yang awal. Nah, di sini sudah ada eh, perumahan yang sudah di clip. Setelah itu kita masukkan data yang point. Di sini saya akan memilih yang sarana ibadah untuk poinnya. Karena ada beberapa poin yang tidak ada di wilayah ini, jadi saya akan memilih sarana ibadah. Oke. Oke, jadi ini sudah sudah tertera di sini. Setelah itu kita bisa langsung saja untuk melakukan klik. Geoprocessing lalu klik. Ini kita pilih yang sarana ibadah. Ini kita pilih yang nama wilayah. Setelah itu saya akan memberikan nama poin SRN ibadah. Oke, kita bisa save dan kita bisa langsung saja di oke. Proses klip. Oke, prosesnya sudah berhasil. Setelah itu yang sarana ibadah yang awal ini kita bisa remove saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya Euclidean distance. Jadi caranya itu kita bisa buka Arc Toolbox. Nah, setelah itu kita bisa pilih Spatial Analyze Tools. Setelah itu kita bisa pilih Distance. Setelah itu kita bisa pilih Euclidean Distance. Jadi, untuk yang pertama saya akan melakukannya pada wilayah jalan terlebih dahulu. Jadi, pada input raster or feature source data ini kita bisa pilih area yang kita inginkan. Jadi saya memilih jalan terlebih dahulu. Setelah itu kita ke environments. Setelah itu kita ke processing extend. Kita extend. Setelah itu untuk extendnya sendiri kita pilih yang same as layer yang nama underscore wilayah. Setelah itu kita bisa minimize. Setelah itu kita bisa pilih yang raster analysis. Setelah itu cell size projection methodnya converts, kita pilih yang convert underscore units. Dan untuk masknya ini kita pilih yang ini nama underscore wilayah, layer nama underscore wilayah. Setelah itu kita bisa oke saja. Oke, untuk output distance rasternya ini kita bisa ganti saja dengan format nama. Kalau saya ini eukdist underscore eh, ln atau lain. Setelah itu kita bisa langsung save saja. Setelah itu kita bisa langsung save dan kayaknya sepertinya tidak bisa dengan format ini. Jadi saya akan menggantinya dengan nah, seperti ini. Oh, itu udah already exist. Oke, oke. Saya akan menggantinya dengan slime. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa oke saja. Lagi proses. Oke, prosesnya sudah berhasil. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa unchecklist layer-layer ini. Lalu kita bisa melihat bahwa di sini adalah Euclidean distance dari jalan di wilayah Boto. Di sini bisa terlihat bahwa jalannya ini terdapat layer-layer yang dimana yang kuning ini paling dekat dan yang mungkin yang ungu atau biru ini yang paling jauh begitu.
Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan Euclidean distance pada em, area. Jadi kita bisa checklist. Setelah itu kita bisa pilih ini lagi, terus kita bisa pilih Euclidean distance lagi. Di sini untuk input rasternya tadi kita bisa milih area atau area rumah. Setelah itu untuk environments-nya kita bisa lakukan tadi pada processing extend. Setelah itu ini kita bisa pilih yang eh, same as layer ini, same as layer nama underscore wilayah. Setelah itu kita bisa minimize. Setelah itu pada raster analysis converts units masknya ini eh, kita bisa pilih yang nama wilayah. Oke, setelah itu kita bisa oke. Dan ini kita bisa ganti. Saya menggantinya dengan AR saja. Setelah itu area saja. Setelah itu kita bisa langsung save dan kita bisa langsung saja oke. Sini proses sedang berjalan. Oke. Dan di sini sudah terlihat dari em, area atau rumah yang dimana rumahnya ini mungkin saling berdekatan karena dalam range yang mungkin berdekatan yang dalam warna kuning ini, sedangkan makin ke sana makin jauh dan tidak ada perumahan di bagian sini. Oke, jadi kita bisa langsung saja untuk membuat yang poin. Caranya yang sama seperti tadi, buka Octobox, setelah itu Euclidean distance. Setelah itu ini kita pilih yang poin. Setelah itu kita ke environment, setelah itu kita ke processing extend, setelah itu kita em, pilih yang same as layer, nama underscore wilayah, setelah itu kita minimize, setelah itu kita pilih ke raster analysis, setelah itu convert units dan masknya itu yang nama wilayah. Oke, setelah itu bisa di oke dan ini bisa diganti. Sini saya menggantinya dengan poin. Oke, kita bisa save dan kita bisa oke. Oke, proses sedang berjalan dan proses sudah berhasil. Nah, untuk yang ini kita bisa checklist saja dan bisa terlihat bahwa ini adalah titik-titik di mana adanya sarana ibadah, yang mana ini merupakan range-nya itu yang terdekat yang warna kuning dan oranye ini semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Oke, jadi karena ini layernya masih banyak, sekitar mungkin satu, dua, mungkin ada sekitar 10. Jadi kita bisa mengklasifikasinya dengan cara kita bisa menambahkan atau mengurangi atau menyederhanakan layer tersebut. Jadi bukan layer tapi kayak kelompok kelompok dari jarak-jarak ini yang warna-warna ini. Jadi kita bisa melakukan reclassify. Oke. Oke, yang pertama ini saya akan melakukan di pada layer Euclidean distance yang lain. Jadi kita bisa pilih Arc Toolbox. Oke, tunggu sebentar. Kita bisa pilih Arc Toolbox. Setelah itu kita pilih Spatial Analyze Tool lagi. Tapi kita pilihnya yang Reclass. Ini. Setelah itu kita pilih yang Reclassify. Nah, di sini input rasternya ini kita bisa pilih tadi yang EUCDIS yang sudah kita buat. Di sini saya akan membuat dari yang lain terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pilih Classify yang ini. Setelah itu, metodenya kita bisa pilih yang natural breaks, junks. Lalu classesnya kita bisa pilih 5 atau berapapun sesuai keinginan. Tapi karena saya ingin memilih 5 saja. Setelah itu, kita bisa oke saja. Oke,
Dan untuk penyimpanannya kita bisa menyimpan dengan nama reclass underscore em, elemennya. Di sini karena saya tadi line, jadi line dulu terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita bisa save saja. Dan jadi oke. Oke, jadi proses sedang berjalan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa warnanya sudah berubah dan sudah lebih simpel, di mana hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis kelompok atau 5 jenis jarak. Mohon maaf. Jadi kita bisa mengubah warna-warna ini dengan cara kita klik kanan, lalu kita bisa pilih properties. Setelah itu simbologi dan di sini kita bisa memilih di color scheme. Saya akan memilih warna ini jalan, jadi saya ingin memilih warna. Oke, jadi saya akan memilih warna ini saja. Setelah itu kita apply. Oke. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan warnanya. Setelah itu kita bisa lakukan reclassify pada Euclidean distance yang lain. Sini saya akan membuat di Euclidean distance di area. Jadi caranya sama, kita buka Artbox lagi. Setelah itu reclassify tadi. Setelah itu nih input rasternya kita bisa pilih yang area. Setelah itu eh tunggu sebentar, kita bisa pilih classify. Di sini natural break strength. Setelah itu ini saya ingin melima saja. Oke. Setelah itu ini bisa kita rename dengan cara reclass underscore area. Oke, setelah itu kita bisa save. Dan kita bisa, oke. Ya, oke, lagi proses reclassify. Oke, jadi di sini terlihat bahwa sudah lebih sedikit, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 saja. Em, Setelah itu kita bisa mengganti warna. Namun, oke, kita bisa ganti warna dengan cara yang sama. Kita bisa pilih, kita klik kanan, lalu kita properties, lalu kita bisa mengganti namanya. Sini karena perumahan, saya akan memilih warna mungkin merah saja. Ya, setelah itu kita bisa apply dan bisa oke. Di sini sudah terlihat bahwa semakin jauh maka semakin gelap warnanya. Oke, lanjut kita akan melakukan reclass pada Euclidean distance yang point. Jadi yang pertama kita akan melakukan hal yang sama yaitu ya tolong tunggu sebentar. Kita pilih Art Toolbox, setelah itu kita pilih Reclassify lagi, setelah itu input rasternya kita pilih yang point, karena yang terakhir itu yang point. Setelah itu kita classify, setelah itu ini jangan lupa natural breaks, ini saya ganti menjadi 5. Setelah itu oke, setelah itu ini saya akan ganti dengan format Reclass point. Oke, setelah itu kita save, dan sudah sepertinya, dan ya kita klik saja. Ini lagi proses, dan proses sudah berhasil, dan inilah hasilnya. Kita bisa em, mengganti warnanya dengan cara klik kanan pada layer, sorry, salah layer. Kita bisa klik layer yang reclass yang baru saja kita buat, klik kanan, lalu properties, lalu kita bisa pilih warnanya. Di sini saya akan memilih warna biru saja. Sini.
Nah, di sini untuk poinnya sendiri, karena mereka saling berdekatan, jadi mereka berada di rentang yang paling muda, yaitu warna biru muda ini. Sementara jika paling jauh, ia akan semakin warnanya akan semakin tua. Oke, jadi sekian dari pembuatan em, reclassify dan juga menggunakan Euclidean distance. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Dan terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.